Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ya, jadi puji Tuhan kita selalu dilindungi oleh Tuhan semua. Semoga kita sehat-sehat selalu. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Sri Hastuti, Hadir, Ibu. Novita Sari, Hadir, Ibu. oke, bagus. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran kita, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, jadi sebelum masuk ke topik yang pertama di sini, terlebih dahulu Ibu akan menyebutkan topik-topik pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 4 topik. Yang pertama yaitu tentang daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Dan yang kedua, masalah-masalah berkesinambungan terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, karakteristik dataran tinggi dan dataran rendah. Dan yang keempat, terakhir, pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembelajaran yang pertama, yaitu tentang daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya, jadi kita ketahui dulu apa itu wawancara. Nah, Ibu mau tanya kepada adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu wawancara? Tidak, Ibu. Tidak, ya tidak apa-apa. Baik, jadi di sini Ibu akan jelaskan pengertian dari wawancara. Jadi wawancara itu merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, narasumber di sini itu adalah orang yang akan kita wawancarai nanti. Sedangkan pewawancara itu orang yang dapat memberikan pertanyaan. Jadi kita yang mewawancarai narasumber itu kita disebut pewawancara. Nah, yang berikut tujuan dari wawancara. Jadi tujuan dari wawancara itu adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Nah, yang berikutnya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang pewawancara tanyakan kepada narasumber. Jadi misalnya nih, adik Heni disuruh oleh gurunya untuk mewawancarai seorang pedagang misalnya. Jadi pertanyaan apa yang harus adik tanyakan kepada seorang pedagang itu? Jadi misalnya yang pertama, itu siapa nama Bapak? Yang kedua, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Yang ketiga, mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Yang keempat, di mana biasanya Bapak berjualan? Yang kelima, pukul berapa biasanya Bapak berjualan? Dan yang keenam, pukul berapa biasanya Bapak selesai berjualan? Nah, jadi itu adalah contoh-contoh pertanyaan wawancara yang adik Heni tanyakan kepada seorang pedagang. Jadi bukan cuma seorang pedagang saja yang kita wawancarai, tetapi misalnya nanti seorang guru atau seorang penjahit atau penjual-penjual yang ada di pasar yang nanti kita akan wawancarai. Nah, jadi sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Jadi ada 3 masalah di sini. Yang pertama, sampah pada lingkungan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan itu seperti banjir. Yang kedua, tebang hutan secara ilegal itu nanti menyebabkan tanah longsor. Yang ketiga, pabrik bensin terbengkalai. Itu misalnya nanti kebakaran di pabrik bensin tersebut. Nah, jadi setelah melihat masalah-masalah itu, ada upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ada yang tahu tidak adik-adik upaya apa yang bisa menjaga keseimbangan lingkungan? Ayo berani. Melakukan reboisasi. Ya, apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan, Ibu. Ya, benar. Jadi yang adik-adik sebutkan itu sangat benar. Jadi di sini Ibu akan menambah sedikit. Nah, jadi upaya yang harus kita lakukan itu yang pertama, mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Contoh yang nyata itu seperti
kita lakukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan itu seperti menggunakan deterjen atau rinso itu. Misalnya itu kita harus menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja dengan cara membawa kantong plastik atau tas belanja dari rumah kita sendiri, begitu. Nah, yang kedua, mengurangi produksi sampah rumah tangga. Jadi misalnya mengurangi sampah kemasan produk dengan membeli produk yang berukuran besar yang dapat digunakan per bulan dan membeli produk yang dapat diisi ulang. Dan yang ketiga, memilah sampah. Terus yang keempat, menghemat penggunaan air. Nah, cara menghemat keran air yang sedang tidak digunakan, misalnya mencuci atau mencuci peralatan makanan. Jadi setelah kita mencuci peralatan makanan, kalau airnya itu kita tidak gunakan lagi, kita bisa mematikan keran air tersebut agar menghemat penggunaan air. Nah, terus yang berikut kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang karakteristik dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama, kita masuk dulu ke dataran rendah. Dataran rendah, adik-adik ada yang tahu tidak pengertian dari dataran rendah? Tidak, Ibu. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan. Dataran rendah merupakan hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah. Yang berikutnya tentang karakteristik dari dataran rendah. Jadi dataran rendah muncul akibat sedimentasi sungai. Proses sedimentasi sungai menjadikan tanah di dataran rendah menjadi tanah yang subur. Makanya disebut dataran rendah. Nah, yang berikut kita masuk ke ciri-ciri dataran rendah. Ciri-ciri dataran rendah yang pertama itu tanahnya relatif datar. Yang kedua, biasanya ditemukan di sekitar pantai. Yang ketiga, terjadinya akibat proses sedimentasi. Dan yang keempat, tanahnya lebih subur dan banyak ditempati oleh penduduk. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dataran tinggi. Jadi, dataran tinggi merupakan salah satu jenis dataran pada permukaan bumi yang tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini terbentuk akibat terdapatnya proses erupsi serta sedimentasi. Yang berikutnya kita masuk ke ciri-ciri dataran tinggi. Yang pertama itu ciri-ciri dataran tinggi yang pertama, beriklim sejuk. Yang kedua, pertanian dibuat terasering. Yang ketiga, memiliki udara yang kering. Dan yang keempat, jarang turun hujan dan memiliki amplitudo. Jadi amplitudo itu mempunyai temperatur harian dan juga suhu tahunan yang cukup besar. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yang keempat, yaitu pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini itu ada 3 pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan makanan. Dan yang ketiga, sebagai sumber mata pencarian dan pendapatan bagi masyarakat. Nah, itu dia karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi dari keempat topik ini, poin-poin yang Ibu jelaskan ini, ada yang belum mengerti? Sudah mengerti, Ibu. Ya, oke, baik. Jadi tadi ada yang sudah mencatat, pulang bisa dibaca dan dipelajari lagi ya. Iya, Ibu. Oke, jadi pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Iya, Ibu. Kita mengambil sikap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.